Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali ya, saya sharing list saham yang menurut saya menarik untuk swing pendek ya atau swing periode mingguan ya di periode tanggal 10 sampai 14 November 2025 ya seperti itu. Dan ya sebelumnya saya mau disclaimer, semoga teman-teman mengerti ya bahwa trading saham itu memiliki resiko gitu ya. Jadi apapun basis dasar analisanya gitu ya, apapun basis dasar analisanya di saham itu masih akan tetap ada surprise faktor gitu ya. Jadi ya nggak ada ilmu yang pasti mengatakan bahwa kalau kita analisa begini pasti begitu atau kita analisa begitu pasti begini. Nggak ada gitu ya di saham ya. Ini semoga teman-teman pahami, makanya penting untuk ya mengerti dan membatasi resiko aja sih yang kita bisa seperti itu. Makanya penting untuk teman-teman melakukan analisa ulang. Ya teman-teman juga mesti punya conviction masing-masing untuk alasan beli jualnya gitu ya. Dan ya seperti itu, semoga video yang gak terlalu panjang, intinya harus bertanggung jawab ya sama trading masing-masing. Ini mungkin sedikit nanti saya akan review rekomendasi saham saya yang periode minggu lalu. Ya di periode minggu lalu sih ada mention BRMS, ini saya cuan ya, saya cuan tipis banget. Inkonya ini karena waktu itu saya fokus ke saham scalping apa ya, ini saya belum entry. Kalau Wood saya TP lumayan lah ya, bersyukur lah ya bisa TP. BRMS TP-nya tipis, Inco ini saya belum entry ya teman-teman. Jadi memang ya seperti itulah ya, seperti itu. Dan untuk minggu depan ini teman-teman di periode tanggal 10 saya punya AADI, ISAT dan juga SCMA. Dan dari ketiganya ini sebenarnya saya masih lebih punya conviction lebih kuat, itu nomor satunya saya ranking itu AADI ya. Untuk ISAT saya rasa ini akan lebih baik kalau kita nunggu pullback ya. Untuk SCMA ini juga sama sih, seharusnya mudah-mudahan sih masih dikasih pullback ya, karena sudah mulai beredar prospektus capturean prospektus Superbank ya. Jadi dia itu grupnya MTech, dan dari grupnya MTech saya sih naksirnya hanya ke SCMA ya. Kenapa nggak MTech? Nanti saya coba bahas. Dan ya saya harap teman-teman nonton konten ini sampai habis supaya teman-teman punya full perspektif ya, full conviction saya gitu. Jadi teman-teman mengerti apa sih yang mendasari saya nge-mention nge-call 3 saham ini. Dan ya semoga teman-teman mengerti itu ya. Oke, sebelumnya saya mau mungkin review dulu ya. Oh, udah ada di sini ya. Di minggu lalu saya mention BRMS, Inco, sama Wood. Sorry teman-teman. Sebelum masuk ke videonya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Bapak Bagus Satria Budi 1160 ya. Bapak Bagus Satria Budi 1160 yang udah traktir saya ya. Dia traktir saya dalam bentuk thanks di YouTube yang di video tanggal 7 November ya. Tanggal 7 November saya bikin konten, beliau traktir saya. Dan thank you ya Pak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak gitu ya. Oke, mungkin sedikit review yang di minggu lalu. Yang pertama BRMS. Ini waktu itu saya conviction saya adalah pengumuman MSCI ya. Ternyata ya memang naik sih, tapi naiknya nggak kenceng-kenceng banget. Saya pikir waktu itu 1000 ya targetnya, dan dia sempat hit di 1005 atau ya 1020 ya, high-nya 1020 di sini ya, sebelum akhirnya dia koreksi. Jadi waktu itu saya pikir dia bisa akan kuat ke 1100, ternyata enggak ya. Alasannya waktu itu adalah karena saya yakin BRMS akan masuk ke indeks MSCI. Dan ketika masuk di indeks MSCI ya mudah-mudahan, waktu itu saya berpikir sahamnya dikerek naik kenceng, tapi ternyata enggak. Dan ini justru saya jadi punya perspektif baru lagi ya, bahwa beranggapan saya bahwa si BRMS ini udah cenderung price in ya. Mungkin kita bisa perhatikan lagi BRMS dan juga brandnya yang masuk di MSCI itu ketika efektif date ya, -1 atau H-1 efektif date ya. Karena mungkin pada saat itu ketika rebalancing di sore hari itu akan ada volatilitas gitu. Nanti saya akan nge-WL dan akan kabarin lagi lah strategi trading saya, nanti update ya, karena kan masih lama ya untuk BRMS seperti itu. Dan yang kedua ini Inco saya katakan saya nggak jadi entry ya, karena waktu hari pertama ini saya ngincer saham apa ya, dan ternyata tuh saya mention tanggal 28 ya. 28 di sini ya, sorry, 28 September
28 September. Oh sorry, ini salah harusnya ya. Mungkin 28 Oktober ya. Nah, di sini ya, di sini. Waktu itu ya di sini. Waktu itu alasannya adalah dia udah deket-deket breakout ya. Waktu itu saya ingat saya bilang dia deket-deket breakout, ini bukan September ya. Ngawur nih saya bikin ketikannya. Teman-teman kalau misalnya saya ada yang salah boleh ya koreksi di kolom komentar ya supaya saya bisa perbaiki ya, karena ya namanya manusia biasa ya. Gitu. Waktu itu saya bilang 28 Oktober, saya bilang dia mau breakout, volumenya udah ngedukung, dan ternyata di tanggal 3 November ini koreksinya lumayan dalam 4,2. Dan kalau teman-teman yang beli ya, waktu itu saya mention stop lossnya itu di 4450, yang mana 4450 ini sempat terhit ya, sempat kena hit di low-nya dia, tapi ini ada rejection ya teman-teman di hari Jumat kemarin. Setelah 4450 ada rejection, jadi ya memang sebenarnya kalau mau dibilang trade plan-nya gagal, ya memang gagal karena dia sentuh area stop loss. Tapi saham ini merah ya teman-teman, saya mau sampaikan aja, saham ini merah dengan volume yang cenderung masih kecil ya. Dan sahamnya ini kalau misalnya kita lihat market structure-nya ini masih cenderung uptrend. Ya, jadi seperti itulah, anggaplah saya gagal di saham Inco ini ya teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiga ini Wood ini ya saham sebenarnya kita tunggu momentum ya, nunggu sideways bareng market makernya gitu ya. Karena waktu itu analisanya adalah ini supaya teman-teman mengerti juga lah ya analisa cara saya berpikir ya. Ini kalau saya tarik dari 1 September ya, mungkin area-area sini ya, 1 September area-area sini dia naik rally kencang, itu movernya adalah LG. Oke. Dan ketika dia turun dari tanggal 3 Oktober 3 Oktober sini ya. Nah 3 Oktober sampai dengan kemarin itu si LG masih mencatatkan net buy. Jadi LG-nya ini belum distribusi di fase penurunan ini. Dan di fase penurunan ini volume yang terjadi cenderung kecil. Nah kemarin tuh sebenarnya waktu tanggal 6 hari Kamis saya ingat ini menarik banget ya. Ternyata ditarik. Wah saya pikir wah kayaknya serius nih LG bakal tarik. Ternyata yang tarik itu adalah CP. Ya, di tanggal 6 itu yang tarik adalah CP. Gak apa-apa ya teman-teman, saya sambil cerita. Teman-teman yang gak suka nonton konten terlalu lama boleh skip aja sih, terserah. Jadi saya mau ya, karena saya juga gak bikin skrip nih by the way ya, saya ngoceh aja gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi tanggal 6 itu yang tarik ternyata CP. Ya, saya pikir tadinya LG. Saya pikir kalau tadinya LG ini bakal akan lanjut ya. Ternyata enggak, dan ya si CP-nya balik kanan di tanggal 7 ya, langsung distribusi. Dan si LG ini belum kelihatan main. Terus gimana saham Wood ke depannya bang? Mungkin ada teman-teman yang nanya. Ya, saya pikir dia harusnya masih akan sideways. Syukur-syukur kalau dapat di area 438 430 gitu ya. Mungkin kalau dapat area sini mungkin akan oke. Tapi ya karakter sahamnya jalannya nggak akan kenceng gitu ya, nggak akan kenceng. Seperti itu. Nggak akan, bukan nggak akan kenceng, nggak akan cepet. Karena LG-nya ini terlihat pasif ya, kurang lebih 1 bulan terakhir ini dia pasif si LG-nya. Saya juga nggak tahu dia mau tarik kapan gitu ya. Seperti itu. Dan ya mungkin buat informasi juga ke teman-teman sebelum masuk ke pembahasan untuk saham minggu depan, ini IHSG-nya ada di posisi all time high. Ya. Teman-teman lihat aja nih. Tuh. Dia ada di posisi all time high. Dan ketika dia di posisi all time high ini, teman-teman perhatikan volume yang terjadi, transaksinya cenderung udah mulai turun. Berada di bawah average MA20 volumenya ya. Jadi volumenya cenderung kecil. Dan kalau saham itu ya, dia naik kenceng tapi volumenya kecil, itu ada resiko koreksi sih. Jadi kalau seandainya dalam waktu dekat si IHSG ini koreksi, saya pikir ini biasa aja ya. Wajar aja gitu ya. Ya seperti itu. Jadi makanya ya teman-teman ngerti lah. Mudah-mudahan sih teman-teman ngerti ya bahwa ya kedepannya mungkin akan ada potensi saham-saham IHSG kita akan terkoreksi. Ada potensi itu gitu ya. Jadi untuk tanggal 10 sampai 14 yang pertama saya mention adalah saham ADI ya. Saham Pak Thohir ya. Jadi ADI ini pecahannya saham Adaro, dan dari dulu Adaro itu terkenal ya saham yang jadi dividen play. Ya, Adaro nih kalau teman-teman lihat dia kan dividen bagi dividen, terus bahkan terakhir juga bagi dividen ketika dia mau listing ADI di sini ya gitu. Dan nah ini keluar pengumuman di keterbukaan informasi ya, itu pengumumannya tanggal 7 November. Oke, 7 November itu adalah hari Jumat.
dan pengumumannya keluar di keterbukaan itu jam 19.45, jam 8 malam ya, jam 8 kurang ya. Ini keluar informasi dividen interimnya AADI gitu ya. Nah, di pengumuman ini berdasarkan data Stockbit ya, ini total dividennya itu ya yang akan dibagikan sebesar 536. Jadi kalau saya sendiri hitung ini yieldnya sekitar 6,2%. Jadi dividennya itu 536 gitu ya, dibagi harga terakhir di hari Jumat itu sekitar segini, terus kita kali aja 100 ya. Koreksi kalau saya salah, kurang lebih lah ya perhitungannya, yieldnya itu akan sekitar 6,2% kalau seandainya teman-teman beli di harga penutupan hari Jumat. Oke. Dan ya, untuk come date dan juga ex date-nya sendiri masih panjang. Jadi konten ini saya buat di tanggal 9 November. Oke, kontennya saya buat di tanggal 9 November, 17 November itu artinya itu hari minggu depan, hari Senin come date-nya ya. Hari Senin come date-nya. Dan kalau secara teknikal gimana nih saham AADI ini? Ya sebenarnya dia posisinya saya masuk kategori saya ya, sahamnya itu uptrend. Oke, kemarin dia terkoreksi 1,7% dengan ya volumenya lebih kecil daripada volume sebelumnya ketika dia naik 5,4%. Dan ya mungkin sedikit cerita aja ke teman-teman kalau si AADI ini, teman-teman AADI ini yang saya perhatikan movernya itu dia adalah RXKZ BB ya, kalau saya nggak salah RXKZ BB yang movernya dia ya. Ini angkanya foreign ya. Ini waktu masuk indeks ya ADI ya kalau nggak salah. Nah ini angkanya foreign. Jadi kalau lihat domestiknya DH, saya tariknya jangan terlalu panjang mungkin di sini. Nah RXBB ya. BK ini BK foreign ya. KZ-nya juga KZ foreign ya. KZ-nya enggak, KZ-nya domestik ya harusnya. Oh KZ-nya foreign. Oke. Ya jadi market maker-nya itu adalah RXBK KZ gitu ya. Kalau ditarik sampai dengan tanggal November kemarin. Ini saya tarik mundur setelah pengumuman hari Jumat hari Jumat pengumuman dia akan membagikan dividen interim tadi ini ya, dividen tunai interim tadi. Ini memang sahamnya turun tapi dengan volume yang kecil dan distribusinya ini bukan dari broker yang jadi mover di sini ya, bukan dari RXKZ ya, bukan dari RXKZ BB ya. Jadi saya perhatikan KZ justru masih net buy gitu ya. Dan ini sellernya AKHPPD. Ya, ini jadi indikasi yang positif menurut saya. Dan kalau ditarik kurang lebih 2 minggu ya, ini yang justru saya harapkan atau yang jadi pendobrak itu belum ada di sini teman-teman. Jadi trade plan saya sendiri ya di AADI ini nanti mungkin Senin saya akan coba cari posisi, mudah-mudahan dapat posisi oke. Kalau seandainya dia koreksi pun saya akan berani ya cicil-cicil beli ya. Nanti ya kalau sesuai ini teman-teman karena kan ini pengumumannya baru hari Jumat ya, jadi harusnya ya masih anget lah gitu ya. Mudah-mudahan belum banyak yang tahu gitu ya. Retail juga belum banyak yang tahu. Jadi mudah-mudahan saya masih bisa dapat barang si ADI dan ketika mau mendekati beberapa hari mendekati come date itu akan ditarik sama broker yang biasa ngedobrak gitu ya, MGCP gitu ya. Mudah-mudahan ini MGCP-nya belum ke notice dan besok Senin pagi-pagi kita masih dikasih kesempatan entry dan dapat harga bagus ya. Terus ya mudah-mudahan 2, 3, 4 hari ke depan gitu MGCP masuk dan dia ngedobrak gitu ya, ngenaikin harga sahamnya mungkin break sampai 9.100 misalnya. Kalau di ya mudah 77% kan satu minggu, mudah-mudahan gitu ya. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi itu ya. Yang pertama AADI kenapa? Karena secara teknikal pun bagus. Ini merahnya nggak ada distribusi dan yang jadi sentimen adalah dividen interim. Oke, yang kedua ini adalah SCMA. Kenapa? Karena SCMA ini sudah keluar Superbank IPO. Nah ini nih. Sebenarnya teman-teman di beberapa grup-grup saham tuh udah keluar ya prospektus, capturean prospektus ya. Jadi ya udah bocor. Saya sendiri nggak mau ya sharing prospektus, nanti khawatir banyak ribet lah nanti. Pokoknya sudah keluar lah dan di situ bocoran prospektus itu si Superbank ini akan melepas 5,2 miliar saham dengan dana IPO yang diraup itu kurang lebih 5,3 T. Jadi ini IPO jumbo
LPO Jumbo, dan dia punya underwriter juga menggandeng beberapa sekuritas ya, ada CSLSA, Mandiri, LG, Trimegah ya, dan Sukor gitu ya. Jadi IPO ini akan IPO besar, dan ya ini kan grupnya adalah grupnya MTech ya. Nah ini MTech, bank digital milik MTech Group. MTech Group itu siapa aja? Kalau MTech Group itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada MTech, terus ya ini buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Ya ini MTech Group lah ya. Ini kan MTech Group, ini sahamnya MTech. Lalu ada Buka juga itu porsi kepemilikan MTech juga di sini besar ya. Elang Mahkota Teknologi kan, dan juga satu lagi SCMA. Sebenarnya mungkin banyak juga kali ya anak usahanya yang nggak IPO ya. Nah tuh, bahkan SCMA sendiri 67% ini dimiliki oleh MTech Group ya, Elang Mahkota Teknologi Group. Jadi seperti itu, dan dari 3 sahamnya MTech Group saya lebih memilih SCMA. Jadi sentimennya jelas ya, sentimennya adalah karena dia mau IPO usahanya gitu ya, usaha grupnya MTech yaitu si Superbank. Ya biasanya kalau grup usahanya sister company atau anak usaha lah ya, atau apapun itu penyebutannya, dia mau IPO, biasanya ini menjadi sentimen yang positif terhadap pergerakan grup saham lainnya gitu ya. Dan di case ini saya melihat SCMA yang justru menurut saya menarik gitu ya. Kenapa alasannya? Kalau secara teknikal kan ini secara teknikal ini terjadi penurunan ya di sini ya teman-teman. Setelah penurunan ini teman-teman, ini udah mulai ada indikasi reversal gitu ya, mulai ada indikasi reversal, dan ini jadi indikasi yang menurut saya oke. Secara data transaksi gimana? Secara data transaksi memang ini kalau saya perhatikan movernya ini dari mulai dia naik kencang pertama ya, dari mulai periode Juli ya, periode Juli ini movernya adalah YP ya, YPRF. Makanya dia punya average kecil banget ya, 282 gitu. Dan di beberapa waktu terakhir teman-teman, kalau saya tarik dari mulai September, ini YP-nya sudah cenderung pasif sih dia. Di September dia masih net buy ya, di Oktober ya. Nah di Oktober udah mulai cenderung pasif ya si YP-nya, tapi YP-nya masih bergerak sebagai mover dan dia belum melakukan distribusi. Kalau kita tarik data transaksinya dari mulai 9 Oktober, nih ya, si YP-nya udah mulai nggak kelihatan. Kalau dari 9 sampai 7 udah pasif lah, cenderung pasif. Tapi kalau saya perhatikan ini sudah cenderung tidak ada distribusi sih. Ya, cenderung tidak ada distribusi, dan di fase penurunan ya dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 27 Oktober ya. Nah, fase penurunan dari tanggal 9 sini sampai terakhir penurunan itu 27 Oktober, sahamnya turun, ya betul, tapi dengan volume yang kecil, dan berdasarkan data transaksi ini cuman kayak nge-mix saja, nggak distribusi besar gitu ya, tidak distribusi besar. Ini saya mau coba compare ke teman-teman, ajak diskusi dan coba compare dengan MTech, si MTech-nya sendiri ya. Kalau si MTech-nya ini dari mulai tanggal 2 ya, penurunan di sini sampai dengan tanggal 27 Oktober. Nah ini teman-teman lihat net buy top 1, 2, 3. Siapa yang beli? Gitu ya. Bahkan algoritma Stockbit juga mengatakan ini top 3, top 5-nya ini big distribution ya. Yang bikin saya nggak begitu nyaman adalah buyernya ini teman-teman. Ini untuk MTech. Ya. Untuk Buka gimana grupnya MTech? Ya ini chartnya juga belum ada tanda-tanda mau main ya, masih kecil-kecil gitu ya, belum balik. Jadi itu alasannya kalau MTech pada saat proses penurunan ini retailnya beli banyak, dan kalau dia mau naik lagi balikin lagi, ini kan berarti harus di-collect ya. Retailnya belum cut loss posisinya. Itu yang menurut saya alasan kenapa saya prefernya malah ke SCMA, karena di periode penurunan ini pun ya, itu bukan retail buyernya. Jadi memang big playernya aja buang tektok adu kuat gitu ya, buyer sellernya gitu ya. Dan di tanggal 28 ini dari sini setelah dia reverse ya, ada mulai tanda-tanda pembalikan arah. Ini kan udah mulai naik ya beberapa candle ya, sampai dengan terakhir tanggal 7. Ya ini, nah di sini memang terlihat big distribution, tapi seperti tadi yang saya mention di awal, SCMA ini movernya itu adalah
kalau teman-teman perhatikan RF sama YP di top 1-2 ya ketika saya tarik di sini. Jadi ya memang sahamnya ini ada distribusi ketika dia naik, tapi ketika dia naik yang distribusi bukan si market makernya, bukan si movernya. Jadi ini mulai ada indikasi oke, dan ini juga di tanggal 7 November volume yang terjadi udah break volume 20 harinya gitu ya. Jadi udah mulai ada indikasi-indikasi mau main ya. Jadi sentimen yang pertama adalah rumor IPO Superbank yang mana akan dilaksanakan kalau saya nggak salah di Desember ya. Di Desember kalau saya nggak salah. Ya intinya seperti itulah, di Desember dia akan IPO 1, itu sentimennya ya, MTech Group. Yang kedua, secara data transaksi si movernya memang lagi pasif, si YP-nya pasif tapi tidak ada distribusi. Bahkan di fase penurunan ini pun distribusinya hanya tipis. Dan di fase tanggal 28 sampai dengan 7 November ini mulai ada tanda-tanda reversal gitu ya. Dan ini indikasi yang oke. Cuma seperti tadi saya mention, IHSG-nya mungkin akan koreksi teman-teman. Jadi be prepare. Maksudnya atur aja teman-teman punya money management ya. Jangan kejar di pucuk gitu ya. Karena kalau saya perhatikan ini risknya akan cenderung cukup lebar ya. Risknya akan cenderung cukup lebar. Jadi saya pribadi kalau seandainya belinya di closing hari Jumat kemarin gitu ya, belinya di closing hari Jumat kemarin mungkin akan oke kalau seandainya cut loss-nya di area 354. Cuman bisa area cut loss-nya ini dilebarin dengan catatan teman-teman belinya itu tidak di satu level harga tapi belinya cicil-cicil ke bawah. Oke, belinya cicil-cicil ke bawah, atau mungkin boleh belinya di satu level harga tapi dengan size yang diturunin dikit supaya teman-teman punya risk itu bisa sedikit lebih lebar. Karena kalau bahkan ditarik sampai low terakhir, kalau ditarik sampai low terakhir di 322 ini, range 322 ini risknya itu sekitar 15%. Ya menurut saya kalau untuk swing trade ya harusnya nggak acceptable ya, segini terlalu lebar. Bahkan risk rewardnya pun nggak menarik kalau seandainya ke resist terakhir ya. Resist terakhir yang waktu penurunan, ya masih 1:1 gitu ya. Makanya menurut saya idealnya trading tuh 1:2. Jadi kalau seandainya saya bikin di tanggal hari ini ya, hari ini tanggal 9 November, nah saya bilang SL-nya di 354. Sentimennya apa? Sentimennya IPO Superbank, data transaksinya oke gitu. Tapi kalau bisa belinya cicil-cicil ya teman-teman, karena ini risknya jauh. Jadi sama consider IHSG koreksi ya, seperti itu SCMA ya. Dan yang ketiga, ini supaya video yang gak terlalu panjang, udah cukup panjang ya harusnya. Yang ketiga ini adalah ISAT. ISAT ini data transaksinya breakout dan data transaksinya cakep banget sih teman-teman. Ya. Ini supaya nggak terlalu panjang, teman-teman lihat di sini di tanggal 7 volume yang terjadi besar sekali ya. Dia breakout dan big accumulation ya. Detailnya di sisi kanan. Yang akum siapa? SSCC sama BK sama BB. Nah, cuma karena dia naiknya 8%, ini kan kalau secara historis kita perhatikan lah, saham ISAT ini nggak pernah naik kenceng. Ini 8% juga, tapi dia biasanya 3%, itu 4% gitu kan, biasanya kan nggak terlalu kenceng-kenceng dia naik. Candle hijaunya tuh biasanya nggak kenceng-kenceng gitu ya. Jadi saya sih analisa saya, betnya saya ini akan lebih oke risknya kalau kita beli ketika dia pullback. Ya, beli ketika pullback itu di area berapa? Area belinya itu di 2100 sampai 2050 lah ya, 2050 sini. Ini akan lebih oke, tapi ya teman-teman sesuaikan aja sama nanti pola pergerakan marketnya gitu. Karena kan saya kan cuma bisa menganalisa ya, saya nggak bisa pasti marketnya akan seperti apa. Dan kadang juga saham yang breakout volume gede ini, kadang 1-2 candle dia bisa kenceng gitu ya. Cuma di case-nya ISAT ini karena dia biasanya slow, karakter sahamnya slow gitu ya, dan ya termasuk liquid dan slow. Beda saham Pak PP ya liquid tapi ugal-ugalan gitu kan. Kalau ISAT karakternya lebih cenderung slow ya, jadi kalau saya pribadi akan lebih wise kalau kita antri-antri dapat barang di area 2100 sampai 2050-an lah, kurang lebih segitu. Dan kalau dia besok hijau pekat lagi, teman-teman mau kejar ya silahkan, tentuin risknya masing-masing gitu ya. Saya pribadi sih pikir ISAT ini akan oke kalau seandainya dapat harga 2100 2050-an, kurang lebih segitu. Volumenya oke, data transaksinya oke. Ini mulai dari periode low di bawah tanggal 6
Oktober ya oke harusnya. Wah, CC beli gede banget. Tuh. Sellernya retail. Ya, di saat ini mau ada apa nih? Saya belum tahu sentimen ini. Oh mungkin mungkin kuartal keempatnya juga udah diprediksi akan oke, makanya dia balik arah gitu karena dia kan secara anualnya, secara tahunannya baru di kuartal 3 aja sudah deket-deket sama 2024 anual ya. Jadi profit perusahaan ini oke gitu ya, dan secara teknikal ini udah reverse, udah balik downtrend, ini udah mulai pembalikan arah. Ini sahamnya uptrend, dia bisa trend following kali ya, mungkin bisa sampai akhir tahun. Kita lihat aja kalender, ada nggak sih seasonality. Woi, November memang dia selalu historical hijau ya, November. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Besok AADI untuk minggu depan AADI, ISAT dan SCMA. Ya, warning juga buat teman-teman IHSG-nya ya mungkin akan ada koreksi ya karena udah pucuk dan volumenya makin kecil sahamnya IHSG-nya naik, volumenya mulai turun. Jadi ya saya rasa ada potensi koreksi ya harusnya. Gitu ya. Risky aset Bitcoin juga udah koreksi ya ke 100.000 ya. Kalau saya nggak salah. Terakhir lihat itu. Nah, 102 sekarang ya kurang lebih. Jadi ya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.